semua, di sini kita akan mempelajari tentang bakteri yang baik untuk kesehatan seperti yogurt misalnya. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat yogurt. Sedikit sejarah tentang yogurt. Kononnya sejarahnya, pandangan dari Turki membawa susu dalam kantong usus domba sebagai bekal perjalanan. Karena terkena terik matahari dan dinginnya udara burung, lama-kelamaan susu berubah menjadi gumpalan padat. Rasanya pun berubah menjadi asam tetapi sangat menyegarkan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat yogurt. Yang pertama, 1 liter susu murni atau bisa menggunakan susu kemasan, tetapi lebih baik susu murni. Bibit yogurtnya 5% dari banyaknya susu murni, atau untuk 1 liter susu murni bisa menggunakan sekitar 50 ml atau 2 sendok bibit yogurt. Tata cara membuat yogurt. Yang pertama, panaskan susu murni di atas api kecil sambil terus diaduk selama 30 menit dan jaga agar susu tidak sampai mendidih supaya protein susu tidak rusak. Setelah 30 menit, angkat susu dan dinginkan hingga hangat kuku dalam suhu ruangan. Selanjutnya, masukkan bibit yogurt lalu aduk sampai rata dengan menggunakan alat pengaduk steril. Bila kesulitan mencari alat pengaduk, dapat menggunakan spatula kayu yang sebelumnya sudah disiram menggunakan air panas sebagai proses sterilisasi alat. Apabila sudah selesai, masukkan ke wadah tertutup lalu tutupin dengan serbet untuk menciptakan kondisi gelap yang adalah syarat hidup bakteri fermentasi selama 20-24 jam. Sesudah 20-24 jam akan muncul lapisan berwarna kekuningan kental di atas permukaannya. Apabila masih kurang kental atau kurang asam, bisa dilebihkan lagi waktunya. Bila dirasa sudah pas, aduk menggunakan alat steril sampai tercampur rata. Yogurt siap dinikmati, bisa ditambahkan sirup atau buah-buahan sesuai selera. Berikut ini adalah bakteri-bakteri yang terkandung di dalam yogurt, yaitu Streptococcus thermophilus atau Streptococcus thermophilus subsp salivarius merupakan bakteri Streptococcus non-sporus, non-patagonik, dan non-mocil. Streptococcus thermophilus biasanya digunakan untuk memproduksi yogurt, keju, susu, maupun produk susu lainnya. Bakteri Streptococcus bermanfaat untuk meredakan gejala intoleransi laktosa, menurunkan asam lambung, dan gangguan pencernaan lainnya. Yang kedua, Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus atau kadang-kadang disebut sebagai Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri yogurt yang memfermentasikan laktosa untuk menghasilkan asam laktat. Bakteri ini memfermentasikan susu untuk menghasilkan asetaldehida yang memberikan aroma khas yogurt. Mikroorganisme menguntungkan ini membantu memecah laktosa, membantu perkembangan bakteri baik lainnya, mempertahankan kekebalan terhadap penyakit, mengolah kadar kolesterol, serta efektif dalam proses metabolisme lipid. Lactobacillus bulgaricus juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen berbahaya pada saluran pencernaan. ketiga, bakteri Acidophilus adalah bakteri menguntungkan yang ada secara alami di dalam mulut serta saluran pencernaan hewan dan manusia. Acidophilus adalah jenis bakteri yogurt yang bermanfaat menurunkan perut kembung, bau mulut, memperbaiki kerusakan pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh antibiotik, serta menjaga kesehatan dan kebersihan usus. Yang keempat, bakteri Bifidobacterium adalah bakteri probiotik yang bersifat non-motil dan anaerob yang sering ditambahkan dalam yogurt, makanan penutup beku atau frozen dessert, susu bubuk, dan buttermilk. Bifidobacterium membantu mengurangi efek samping dan kerusakan yang disebabkan oleh antibiotik, melancarkan buang air besar, pengobatan diare yang disebabkan oleh antibiotik, mempertahankan keseimbangan pH usus, menghambat pertumbuhan bakteri penghasil nitrat di usus besar, serta mensintesis vitamin B kompleks. Siklus pembuatan yogurt yaitu yogurt dibuat melalui proses fermentasi menggunakan bakteri asam laknat pada temperatur yang dikontrol, disesuaikan dengan suhu optimum.
pertumbuhan bakteri, bakteri merombak gula susu alami dan melepaskan asam laknat sebagai produk sisa. Keasaman meningkat menyebabkan protein susu mengalami denaturasi menghasilkan tekstur padat pada yogurt. Keasaman meningkat, pH sama dengan 4-5, juga menghindari proliferasi bakteri patogen yang potensial. Di Amerika Serikat, untuk dinamai yogurt, produk harus berisi bakteri Streptococcus salivarius, Thermophilus, dan Lactobacillus delbrueckii, Cups bulgaricus. Manfaat dan efek samping mengonsumsi yogurt. Manfaat yogurt yaitu 1. Meningkatkan kesehatan pencernaan. 2. Mengonsumsi yogurt akan membuat tulang menjadi lebih sehat. 3. Mengonsumsi yogurt dengan jumlah yang tepat setiap hari bisa menurunkan risiko terkena hipertensi. Efek samping yang ditimbulkan. 1. Intoleransi laktosa. Meski sudah difermentasi, kandungan laktosa susu yang merupakan karbohidrat sederhana tetap ada. 2. Alergi dengan susu. Alergi ini bisa muncul karena beberapa hal seperti cheese dan whey yang banyak terdapat pada yogurt. 3. Yogurt memiliki rasa alami asam yang cukup kuat. Untuk menghindari rasa ini, beberapa produsen menambahkan cukup banyak gula. Nah, gula tambahan ini bisa jadi sangat banyak dan bisa membuat Anda terlalu kelebihan kalori.